Bab 1007. Pemakaman manusia. Di dinding di pintu masuk halaman luar, seorang pria bersandar ke dinding dengan tombak ungu di tangannya. Pakaian hitam dan rambut hitam, pakaian dan rambut mengalir dan mengalir, tidak diikat, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, yang sedikit jahat. Warrior yang melihat ke arah pria berambut hitam dan bertanya, "Kasulou?" Pria berambut hitam itu melihat ke arah warrior yang, dan senyum tipis di mulutnya melebar, berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Kingsu kita memiliki satu lagi yang dapat membunuh orang suci dengan kekuatan setengah suci. Ya, mari kita lihat seberapa kuat kamu." Suara pria berambut hitam itu jatuh, tombak di tangannya melesat keluar dan menembak ke arah warrior yang. Kecepatan tombak tidak bisa dikatakan cepat, harus dikatakan bahwa itu masih agak lambat, tetapi warrior yang memiliki perasaan bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Potensi. Momentum. Warrior yang memiliki warna serius di matanya. Dia juga memiliki kekuatan pedang ketika dia membuat pedang sendiri. Dia tahu seberapa kuat kekuatan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya sudah sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa momentum pria di hadapannya tidak lemah sama sekali. Alam ketiadaan setengah tingkat jiwa pedang. Warrior yang tidak memandang rendah itu dan maju selangkah. Di tangannya, pedang Huangquan yang membawa alam ketiadaan jiwa pedang dengan ringan menunjuk ke depan pada tombaknya. Tang. Sebuah suara tajam dan menusuk terdengar di lapangan. Baik tombak dan pedang Huangquan bergetar hebat. Kemudian, tombak itu terbang kembali ke tangan pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu mundur 3 langkah ke belakang, dengan batu biru di bawahnya. Lantai langsung berubah menjadi bubuk. Dan warrior yang mundur selangkah, sangat tenang di bawah kakinya. Alam ketiadaan jiwa pedang. Wajah pria berbaju hitam itu tampak berwibawa. "Kamu sungguh membuatku terkejut dan menyadari arti alam ketiadaan. Kamu tahu, bahkan Kasulou dan aku tidak mengerti alam ketiadaan. Tentu saja, ini tidak berarti kami akan kalah darimu. Konsepsi niatmu, bagaimanapun, hanyalah pelengkap. Kamu bukan Kasulou," kata warrior yang. "Jika itu dia, kamu mungkin sudah mati," kata pria kulit hitam itu. "Benarkah?" Warrior yang tidak dapat menyangkalnya, dan berkata, "Itu bukan Kasulou, maka kamu adalah dewa ketiadaan dari sekte tiada batas." Cerdik. Dewa ketiadaan terkekeh dan berkata, "Aku jenius kedua di Kingsu. Bagaimana? Apakah ada perasaan bahwa itu tidak setenar pertemuan? Kamu jauh lebih baik daripada Rasya dan yang lainnya," warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Meski hanya berperang melawan dewa ketiadaan, warrior yang mengetahui bahwa 3 jenius dari wilayah selatan, termasuk Rasya Lu, bukanlah lawan dewa ketiadaan. "Kasulou dan aku pernah ke Sensu di daratan tengah." Senyum di wajah dewa ketiadaan berangsur-angsur menghilang. "Kamu akan mengerti bahwa ketika kamu pergi ke sana, betapa konyolnya yang disebut jenius di dunia selatan kita. Sama seperti kamu, ilmu pedangmu, di generasi muda Kingsu adalah nomor 1, tetapi ketika mereka pergi ke Sensu di daratan tengah, takutnya bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar. Alasan pemulung disingkirkanku dan Kasulou bukan masalah bakat mereka, tetapi masalah mentalitas mereka. Bagaimana orang yang tidak bisa mengenali dengan jelas kekurangannya sendiri menjadi master sejati?" Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tidak bicarakan itu lagi." Dewa ketiadaan melambaikan tangannya dan berkata, "Kali ini aku di sini atas nama sekte tiada batas.
Sekte tiada batas kami selalu membantu, mengetahui kamu diganggu oleh Sekte Suci Awan. Klan Ular Sanca dan klan King Kong telah menjadi afiliasi dari Sekte Setan Tiada Batas kami. Mulai sekarang, perguruan lautan awanmu akan dicakup oleh Sekte Tiada Batas kami. Terima kasih atas kebaikan kalian. Warrior yang berkata, namun, kami tidak membutuhkan orang lain untuk menutupinya, jadi kamu bisa kembali. Dewa Ketiadaan melirik warrior yang lalu berkata, perguruan lautan awan sekarang hanya memiliki 4 pendekar suci, ditambah pembantumu, hanya 5 orang dan musuhmu tidak hanya Sekte Suci Awan, klan Ular Sanca, suku King Kong, partai Qingdao, dan Senzu di daratan tengah. Bahkan jika kamu bergabung dengan perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno, kamu pasti tidak akan selamat. Jika tidak berhasil, aku akan memimpin perguruan lautan awan untuk menyerah kepada Sekte Suci Awan. Warrior yang berkata, aku pikir mereka pasti tidak akan menolak. Dewa Ketiadaan memandang warrior yang lama. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, itu hanya lelucon sebelumnya, sekarang kita bisa membicarakannya. Kami memiliki musuh yang sama, jadi aku pikir kita bisa bicara baik-baik, bagaimana menurutmu? Aliansi ofensif dan defensif. Warrior yang menatap langsung ke Dewa Ketiadaan dan berkata, kedua belah pihak sama. Permintaanku sesederhana itu. Sekte Iblis Tiada Batas kami telah menderita. Dewa Ketiadaan berkata, sekarang bahkan jika kamu menambahkan perkumpulan pedang kuno, itu tidak sekuat kita, bukankah seperti itu? Warrior yang mengangguk dan berkata, jadi, kamu terutama berurusan dengan Sekte Suci Awan, sedangkan klan Ular Sanca dan King Kong dikendalikan oleh perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno akan menanganinya. Adapun Senzu di daratan tengah, bagaimana kalau kita berdua bersatu untuk saling berhadapan? Masih tidak adil. Dewa Ketiadaan berkata, di sisi Senzu di daratan tengah, tujuan mereka sendiri adalah kamu, bukan Sekte Tiada Batas kami. Mereka menggunakan kekuatan Sekte Suci Awan untuk berurusan dengan perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno kita. Mereka pasti telah berjanji kepada Sekte Suci Awan, apapun yang mereka janjikan kepada Sekte Suci Awan, menurutku, harus melawan Sekte Tiada Batasmu. Oleh karena itu, pada saat mereka memilih untuk bergabung dengan Sekte Suci Awan, dia juga adalah musuh Sekte Tiada Batasmu, bukan? Warrior yang berkata, meskipun Dewa Ketiadaan ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang tiba-tiba memotongnya, mengatakan, aku mengerti apa yang kamu maksud, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa situasi kita saat ini telah mencapai titik paling kritis. Di saat ini, jika kita berdua masih mengurusi hal-hal ini, yang menanti kita pasti adalah kehancuran. Dan jika kita bisa menang saat itu, pada saat itu, seluruh wilayah utara, tenaga manusia hanya akan tersisa Sekte Tiada Batasmu saja. Kamu tidak terlibat di wilayah utara? Tanya Dewa Ketiadaan. Warrior yang berkata, adalah salah untuk mengatakan bahwa aku tidak mau, tetapi aku tahu diriku sendiri. Dewa Ketiadaan memandang warrior yang lama, lalu berkata, itu dia. Omong-omong, sebelum aku datang, kami menerima kabar bahwa Sekte Suci Awan diam-diam mengirim master kuat datang ke wilayah selatan. Tujuannya adalah untuk menangkap fisik khusus Grace Yu. Awalnya ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Tiada Batas kami, tapi sekarang kami memilikinya. Jadi, kamu jangan khawatir, master tidak dapat mencapai wilayah selatan. Warrior yang menjentikkan jarinya, sebuah batu kecubung jatuh di depan Dewa Ketiadaan dan berkata, mainan kecil, jangan dipedulikan.
Dewa Ketiadaan menatap warrior yang dalam-dalam, kemudian berkata, "Kamu menarik." Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menghilang di tempat. Setelah Dewa Ketiadaan pergi, Grace Yu berjalan ke halaman dan berkata, "Sepertinya Sekte Suci Awan masih belum berencana untuk melepaskanku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi," kata warrior yang. Grace Yu melirik warrior yang dan berkata, "Kamu selalu begitu percaya diri." Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kulit binatang dan menyerahkannya kepada warrior yang. Ini. Warrior yang bingung. Ini adalah rute Laut Aegea dan peta Laut Aegea. Ini tidak terlalu lengkap, tetapi akan memungkinkanmu untuk berjalan ke Laut Aegea. Grace Yu menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, "Aku tahu, jika kamu tidak diizinkan untuk mencoba, kamu tidak akan pernah bisa berdamai. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa jika tidak berhasil, kamu akan segera kembali. Jangan memaksa, ya." Melihat gulungan kulit binatang untuk waktu yang lama, warrior yang mengulurkan tangan dan mengusap kepala Grace Yu, berkata sambil tersenyum, "Kamu ini semakin mempesona. Masalah rahasia lu semakin lama, semakin tidak menguntungkan baginya, jadi kali ini dia meninggalkan bea cukai, pergi ke Laut Aegea untuk menemukan buah keberuntungan." Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Grace Yu akan menebaknya, dan mempersiapkan untuknya. Grace Yu berkata dengan serius, "Raja siluman dari Laut Aegea disebut Raja Sura. Peringkat nomor 1 di Qingzu dan yang paling misterius, karena tidak ada yang pernah mengenalnya, wajah dan asal yang sebenarnya. Hanya tahu bahwa dia menguasai seluruh Laut Aegea, dan sangat memusuhi manusia. Pernah berkata, setiap manusia berani melangkah ke Laut Aegea, keluarganya akan dibunuh. Ada tempat terlarang bagi umat manusia. Oleh karena itu, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi ke sana dengan terang-terangan." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku memiliki hukum kegelapan dan domain pedang. Selama aku tidak mengambil inisiatif untuk muncul, bahkan pendekar suci tidak akan menyadariku. Aku tahu ini, jadi baru berani melepaskanmu." Grace Yu berbisik, "Tentu saja, aku tidak ingin kamu pergi sekarang, karena kekuatanmu masih agak lemah. Tapi aku tahu, jika kamu tidak diizinkan pergi, kamu pasti tidak akan berdamai dan aku tidak bisa menghentikanmu." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan pergi dulu, jika memang sulit, aku akan menyerah dulu." Grace Yu berkata, "Ingat, jika kamu masih hidup, kami, Perguruan Lautan Awan, dan Kak Rasya memiliki harapan. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada kami? Kamu bisa bayangkan sendiri." Warrior yang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Grace Yu berkata lagi, "Setelah kamu pergi, aku akan memberitahu orang luar bahwa kamu sedang latihan tertutup. Sekarang kamu adalah tulang punggung penguasa kota Yunhai dan hanya kamu yang berada di kota Yunhai. Semua orang akan lega. Juga, kamu tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada Kak Rasya, agar tidak mengkhawatirkannya." Warrior yang melambaikan tangan kanannya, Andre Zhu, muncul di depan Grace Yu dan berkata, "Setelah aku pergi, dia akan melindungimu dan Rasya secara rahasia. Jangan menolak, kali ini aku pergi ke Laut Aegea bukan untuk berperang, dan orang banyak tidak ada gunanya bagiku. Apalagi, aku hanya bisa meninggalkan kota Yunhai dengan tenang hanya jika pendekar suci melindungimu dan Rasya di setiap langkah." Grace Yu terdiam sesaat, lalu bertanya, "Berapa lama kamu akan kembali?" "Paling cepat setengah bulan, paling lambat 1 bulan."
Warrior yang berkata, jika ada yang tidak beres dengan kota Yunhai, kamu dapat mengirimkannya kepadaku. Berbicara tentang ini, warrior yang merasuki Grace Yu dengan ringan mencium keningnya dan berkata, jaga dirimu, jaga rahasia. Setelah berbicara, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Grace Yu menyentuh dahinya dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. 2 hari kemudian, ketika dia dekat dengan Laut Aegea selama puluhan ribu mil, warrior yang menemukan sebuah kota yang kecil, kurang dari 1/10 ukuran kota Yunhai dan itu agak bobrok. Setelah ragu-ragu, warrior yang bergerak dan mendarat di gerbang kota. Tembok kota dalam kondisi bobrok, dan ada retakan di mana-mana, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di atas gerbang kota yang berkarat, ada 2 karakter besar berwarna merah darah, pemakaman manusia. Pemakaman manusia. Setelah merenung sejenak, warrior yang pindah ke kota. Ketika melihat situasi di kota, wajah warrior yang berubah drastis. Mayat di hadapannya adalah mayat yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya lebih dari 100.000. Mayat-mayat ini dipaku di kedua sisi jalan dengan rapi berjajar. Tidak ada bangunan di kedua sisi jalan. Beberapa hanya memiliki tumpukan batu. Di tiang-tiang batu ini, semuanya adalah mayat. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan, kebanyakan pendekar hitam, dan alam tidak rendah, yang terendah adalah alam kaisar. Di kedua sisi tepat di depan, warrior yang menemukan 4 mayat. Keempat mayat ini berada di alam pendekar suci. Ada prasasti batu di tengah jalan dengan garis darah di atasnya, siapapun yang memasuki Laut Aegea tanpa izin, mati. Bersambung.